Kami dari SD Muhammadiyah Alternatif Keranggan ingin mewawancarai tugas dari guru PAI untuk mewawancarai Bapak dan perkenalkan nama saya Keva. Nama saya Ola. Nama saya Sani. Nama saya Najwa. Nama saya Lesi. Saja ya, nama saya Bapak Ari. Di kami ini namanya Dusun Kenayan. Selanjutnya pertanyaan yang ditanyakan apa saja? Langsung saja ada hal yang mau saya tanyakan. Bagaimana awal dibentuknya badan zakat di tempat itu? Awal dibentuknya badan zakat di Kenayan itu sudah lama sekali, karena kita juga istilahnya ingin membuat masyarakat, karena masyarakat kebingungan ini mau menyalurkan kemana, sehingga kita sudah berpikir berinisiatif untuk mengemban tugas yang mulia ini, sehingga kita membentuk kepanitiaan zakat fitrah. Mungkin itu jawabannya demikian. Ini selanjutnya, apa tujuan dibentuknya badan zakat di Kenayan? Tujuan dibentuknya badan zakat di Kenayan yaitu memberikan pelayanan kepada warga masyarakat yang ingin menyalurkan zakatnya. Demikian jawabannya. Tugas amil zakat. Tapi maaf ya, di kampung Kenayan ini nggak ada amil zakat, tapi adanya panitia zakat yang tugasnya hanya menampung atau menyalurkan zakatnya dari masyarakat atau dari seseorang kepada orang yang berhak menerima, dengan harapan penyalurannya tepat sasaran. Demikian jawabannya. Bagaimana pelaksanaan pemungutan zakat dari para anggota di tempat ini? Untuk pelaksanaan pemungutan zakat dari anggota yaitu itu sudah menjadi kebiasaan atau sudah otomatis menjadi kewajiban zakat tiap tahunnya bagi warga masyarakat. Kami menyalurkan zakatnya ke panitia. Salah satu contohnya misalkan zakat fitrah. Nah itu sudah otomatis dari warga menyalurkan. Untuk zakat-zakat yang lainnya sepertinya untuk marga di masyarakat itu. Demikian jawabannya untuk rekan selanjutnya. Bagaimana cara menentukan siapa saja yang mendapatkan zakat? Cara menentukan siapa saja yang mendapatkan zakat. Kalau kita di masyarakat yang lazimnya ada 2 golongan di antara 8 golongan. Salah satu contohnya di masyarakat. Nah ini fakir dan miskin. Bagaimana kriteria fakir dan miskin? Untuk fakir itu misalkan orang yang tidak punya penghasilan atau penghasilannya tidak mencapai setengahnya kebutuhan. Nah, misalkan orang kebutuhannya 1 juta hanya mendapatkan 300.000, itu kan masih banyak masih kurang. Nah, itu dikategorikan atau masuk dalam kriteria fakir. Kemudian untuk miskin penghasilannya 700.000 tapi kebutuhannya 1 juta, itu kan masih kurang lagi 300.000. Itu masuk dalam kategori miskin. Jadi fakir miskin. Dan ada juga misalkan fisabilillah. Nah itu tapi di masyarakat kami alhamdulillah untuk fisabilillah hanya 1-2 istilahnya yang mendapatkan atau punya hak mendapatkan zakat. Demikian jawabannya. Mungkin selanjutnya untuk Bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat kepada 8 golongan mustahik, yaitu fakir, miskin, alim, mu'alaf, hamba sahaya, dorin, sabilillah, dan ibu sabil di tempat ini?
Untuk pelaksanaan distribusi ya kan ke 8 golongan, yaitu di antara ke 8 golongan tersebut yang ada di kampung kami hanya 2, yang satu fakir dan miskin. Seperti ini yang bersama dengan pertanyaan yang nomor 5 tadi. Jadi untuk pendistribusian hanya terbatas pada fakir dan miskin yang bisa kuliah ada, tapi tidak semuanya, 1-2 ada yang mendapatkan untuk mendapatkan zakat itu. Demikian jawabannya. Terus selanjutnya. Hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat tempat kami karena kurangnya pengetahuan tentang zakat, maka dalam masyarakat kadang belum bisa menerima, dikasih tahu yang benar kadang belum bisa, masih berpedoman pada orang-orang dulu yang kadang kebenarannya belum tentu benar. Nah itu hambatan bagi kami, karena itu perlu proses, perlu belajar, perlu pendidikan, itu perlu kesabaran untuk agar orang bisa paham tentang zakat itu. Jadi bukan ketegangan pada orang-orang dulu atau orang-orang yang kebenarannya belum tentu benar. Kita tetap dalam proses belajar. Demikian hambatannya. Oke, selanjutnya. Bagaimana perasaan Bapak selama menjadi amil zakat? Perasaan Bapak menjadi amil zakat di sini kok ini aja. Panitia ya kan juga aja, di sini nggak ada ambil zakat. Artinya panitia ya kan. Perasaannya ya hanya takut salah saja karena ini amanah atau mengemban dari yang harus dipertanggungjawabkan. Kita bertanggung jawab bukan hanya pada seseorang saja, tapi kita bertanggung jawab pada Allah. Dalam kesimpulan, perasaannya hanya takut salah saja. Demikian, kira-kira luas besok atau kapan bisa ditanya. Demikian. Terima kasih atas waktunya Bapak Arif untuk menyimakkan wawancara dengan kami. Ya, saya ucapkan kembali terima kasih pada Mbak dari SD ya, SD Muhammad Jengkal yang sudah berkenalan kami berwawancara atau bertanya-tanya tentang yang atau panitia atau yang itu ya saya ucapkan terima kasih. Mungkin dari kami atas menjawabnya ada kurang lebihnya, ada kekeliruannya. Nah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke. Selanjutnya kami ingin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalau mau pulang semoga selamat sampai rumah.